Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of... Barusan saya mendengar radio dari berita BBC London di Bandung menginformasikan Jepang menyerang kepada Sekutu, yang dimana Indonesia sekarang terjadi kekosongan kekuasaan. Baiklah, kalau begitu kita harus mendesak orang tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar sekali itu, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negara kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus meminta kepada Bung Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Benar sekali itu, Bung Wikana, Khairul, kalian pergilah ke kediaman Soekarno, sedangkan saya dan yang lainnya akan menyiapkan pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Saya mendengar berita Jepang menyerang Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami golongan pemuda dari siap mengadakan rapat setuju. Maka dari itu kami minta kepada Bung Soekarno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya di rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI ada dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diusaha dari rakyat Indonesia. Kita seharusnya memang membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, kita bisa, kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang telah kalah dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Inggris mana mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan kepadaku kekuatan yang telah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan, kita berdiri di kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka akan semakin cepat penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Itulah yang ditunggu-tunggu selama bangsa kita ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh. Berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Yang kedua, kita butuh waktu semuanya agar tidak terjadi hal ini. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi Sekutu yang hendak berniat berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan di dalam sidang PPKI tanggal 8 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Bagaimana semuanya berantakan? Kalau begitu, semua sudah sepakat kan? Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24:00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baper Pi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang
pada pukul 04.00 tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berniat untuk membawa Anda untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Iya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan. Stop! Kalian tidak boleh membawa Soekarno kalau tidak membawa saya juga. Baiklah, sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak serta Bung ikuti menjalani keselamatan mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius begitu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebarjo pukul 08.00 pagi. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Beritahu saya akan menjamin keselamatan mereka. Dan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selamat-selamatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda ke Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, MR Ahmad Soebarjo akhirnya menjemput IR Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Insinyur Soekarno dan kawan-kawan mengumpulkan dan mengumumkan hasil rapat, yaitu proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.